Baiklah, perkenalkan nama saya Betania Suiwan. Saya dari kelas 10 IPA 2 dan bidang studi sejarah Indonesia yang dibawakan oleh Ibu Nova Delima Panjaitan. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang jenis-jenis dari ulos. Yang pertama adalah jenis ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang adalah ulos yang diberikan kepada sepasang pengantin yang disebut juga dengan ulos hela. Pemberian ulos hela memiliki makna bahwa orang tua pengantin perempuan telah menyetujui borunya putrinya diperistri oleh laki-laki yang telah disebut sebagai hela. Nah, selanjutnya ada ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin lelaki sebagai ulos pardonggom yang artinya suatu saat akan diberikan kebahagiaan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa melalui bersama sang menantu anak dari pemberi ulos ragi hidup ini. Dan ulos ragi hidup ini wajib dimiliki oleh setiap rumah. Kemudian ada juga ulos mangiring. Ulos mangiring ini doa dan maknanya adalah memiliki motif dan corak yang saling iring beriring, dilambangkan sebagai kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini sering diberikan orang tua sebagai ulos parokpah kepada cucunya. Kemudian, setelah selesai membahas tentang jenis-jenis ulos, sekarang kita masuk ke makanan jenis Batak Toba. Yang pertama ada nani arsik. Bumbu arsik ini sangat khas, mengandung beberapa komponen yang khas dari wilayah pegunungan Sumatera Utara seperti andaliman, asam cikala atau buah kecombrang, selain bumbu khas Nusantara yang umum seperti lengkuas dan serai. Nah, bumbu-bumbu yang dihaluskan dilumuri pada tubuh ikan beberapa saat dan kemudian dimasak dengan sedikit minyak dan api kecil hingga tidak mengering. Selanjutnya, masakan khas dari Toba ada nati nombur. Nah, nati nombur berasal dari kata tombur. Sejumlah sumber menyebut arti tombur adalah basah atau berair. Bentuk kata kerja dari tombur adalah manombur, artinya membasahi atau mengairi. Kata ini bisa digunakan untuk banyak konteks, termasuk konteks makanan. Oleh karena itu, manombur dalam konteks kuliner sesungguhnya lebih tepat diartikan mengkuahi atau memberi kuah atau membuat makanan berkuah. Dengan demikian, naratombur secara harafiah berarti makanan yang dibasahi atau dikuahi. Berdasarkan etimologi ini, semua artikel atau padun-padun resep naratombur yang bertebaran di internet bisa diperdebatkan ulang. Kemudian ada naniura. Nah, ini adalah makanan paling khas di Tapanuli Utara. Dekemak naniura atau ikan mas naniura ini adalah makanan khas tradisional khas Batak yang berasal dari Tapanuli. Dahulu, masakan naniura dikhususkan untuk raja-raja, tetapi karena rasanya ini yang sangat enak, semua orang Batak ingin menyantap dan membuatnya. Dulu, masakan asal Tapanuli ini dikhususkan untuk para raja. Salah satunya adalah Raja Susila Maharaja. Oleh karena itu, tidak semua orang boleh memasak naniura. Hanya tukang masak kerajaan saja yang boleh memasaknya. Namun, semakin berkembangnya zaman seperti yang saya katakan tadi, karena rasanya yang sangat enak, maka orang Batak pun ingin mencoba untuk menyantapnya. Bahkan pada saat ini karena bumbu khasnya yaitu andaliman, bumbu asli Batak, banyak para wisatawan baik lokal maupun domestik dan bahkan para wisatawan yang asing selalu mencari masakan asal Tapanuli ini setiap berkunjung ke beberapa daerah di Tapanuli Utara. Setelah selesai membahas tentang makanan khas, di sini saya juga akan membahas tentang sarune bolon, alat musik khas Tobasa. Marolak hosa adalah teknik di mana napas ditarik akan tetapi tidak menghentikan suara sarune itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sarune bolon termasuk aeropon yang mempunyai 5 buah lubang. Sarune bolon juga disebut sebagai aeropon double reed. Alat musik tradisi ini adalah alat musik tiup paling besar. Kemudian setelah kita membahas sarune tadi, kita akan membahas tentang garatung. Garatung lebih banyak menampilkan instrumen kumpul dan lebih mendominasi permainannya untuk melodi pada ensemble. Cara memainkan alat musik ini dengan menggunakan pemukul atau stick yang berbahan kayu yang kuat. Di bagian ujung pemukul tidak dilapisi dengan kain, karet, atau lainnya.
Ukurannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan bunyi yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir itu ada hasapi. Ini adalah bentuk dari hasapi. Hasapi dipergunakan bersama alat musik lain dalam ansambel gondang bolon, terutama untuk memeriahkan sebuah pesta. Namun demikian, ada kalanya kedua alat musik ini dipakai sendiri-sendiri atau digabung dengan alat musik lainnya. Masyarakat lama sudah sejak lama mengenal seni musik, jauh sebelum mengenal alat musik modern seperti sekarang. Hasapi adalah dua alat musik yang terkenal yang sering digunakan, seakan tidak lekang dari kehidupan orang Batak. Hal itu dikarenakan bunyi yang unik, melenting, dan menggetarkan. Hasapi juga alat musik Batak Toba yang dikelompokkan ke dalam alat musik dawai atau senar. Dalam bahasa Indonesia sering disebut kecapi Batak. Teknik memainkan hasapi dengan menggunakan teknik memildik atau tokel atau dipetik atau diketuk. Hasapi tersebut memiliki dua tali senar sehingga masuk dalam kategori kordofon. Sekian penjelasan saya tentang hasil kebudayaan Batak Toba. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.